aturan, Itulah fungsinya. iya kan? Kalau seseorang naik ke atas tanpa sportif, tanpa itu, di atas juga dia nggak enak. Ininya menikmatinya. Karena yang di bawah juga, lu kan naik karena curang, kan bisa aja seperti itu. Sebagai salah satu organisasi pendiri Pradi, AI yang dikenal dengan sebutan organisasi yang memiliki ciri khas, yaitu kemesraan. Di usianya yang ke-33 tahun, AI harus menelan pil pahit. Mau tidak mau, tidak suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa ada sekat komunikasi antara saudara kandung AI. Untuk membahas hal itu, kami sedang bersama dengan dua kader terbaik, salah dua ya, bukan salah satu ya. Salah dua. Kader terbaik AI yang kita tidak perlu ragukan lagi kecintaannya terhadap organisasi, yaitu abang saya, Bang Fajar Marpaung, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, dan abangku Bang Maden Leo Siagian, Dr. Maden Leo Siagian, Korwil Jabodetabek, dan Kabit Litbang AI Maju Bersama. Ya. Apa kabar abangku? Baik. Kemarin habis renang jadi fresh ya? Fresh. Apalagi suasana begini kan enak ini. Suasana wawancara di tepi kolam renang itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Tapi bukan deklarasi kolam renang. Deklarasi kolam renang itu tidak dikenal di dalam anggaran dasar AI. Yang ada wawancara sekarang ini, tapi di anggaran dasar setahu saya melalui Munas dan Munaslup, bukan melalui deklarasi. Itu. Apalagi di kolam renang ini mirip-mirip ya. Kita mirip ya. Mirip. Tapi suasana beda suasana. Di sini suasana kita santai. Wawancara di tepi kolam renang. Bang, ini bisa dibilang nggak terasa AI sudah bisa dibilang mencapai usia yang 33 tahun, yang bisa dibilang sudah matang. Abang berdua ini, pencapaian AI apa aja sih selain perpecahan ya? Perpecahan juga itu termasuk pencapaian. Tapi pencapaian yang mundur ya. Wah, silakan Bang. Ya saya rasa pencapaian AI selama ini salah satu OA yang sebelum terjadinya Munas ditunda di Bandung itu satu-satunya organisasi advokat yang tidak pecah. Organisasi advokat lainnya itu sudah pada pecah. AI tetap satu rumah besar gitu. Tapi sangat disayangkan di saat umur 33 akhirnya AI ya kalau saya bilang pecah enggak juga, karena anggota di bawah itu tetap sama, enggak ada saling gontok-gontokan atau apa, kita tetap bersama. Seperti Dr. Maden ini, dia bisa mengapakan olahraga, bidang olahraga, kegiatan-kegiatan daripada anggota-anggota AI yang ada di DBC, bahkan mengadakan turnamen ya. Gitu. Jadi saya rasa sebetulnya AI ini darah birunya sangat kental sekali ya. Kalau mereka merasa bahwa saya anggota AI, pasti ada darah bahwa rumah besar AI itu harus tetap tidak goyah. Tapi ya ini mungkin dinamika lah dalam organisasi advokat. Berarti tadi abang udah nyinggung, berarti bisa dibilang apakah ada oknum dari perpecahan ini atau gimana? Saya rasa sih bukan oknum ya, tetapi ya mungkin ada juga yang kepengen jadi, ada kepentingan lah ya. Ya, ada kepentingan lah. Ada kepentingan yang akhirnya ya membuat AI seperti ini. Mungkin karena Bang Fajar kebanyakan makan durian jadi agak smooth ya kali ini ya. Biasanya kan coas gitu. Jadi sebentar lagi ini lagi naik dikit-dikit gitu kan. Aku mau tahu suara dari
generasi muda dong. Maksudnya abang kan generasi milenial, memandang AI ini seperti apa? Aku bukan bilang abang generasi tua loh. Ya sebagaimana tadi dijelaskan Waketum Bang Fajar, sebetulnya benar yang kalau kita di bawah sebetulnya ya kelihatan lah dari pertandingan atau turnamen olahraga ya. Artinya dari olahraga itu kita lihatlah bahwa rasa sportivitas, rasa pertemanan itu sangat kelihatan. Artinya saya lihat juga teman-teman itu tidak ada masalah. Artinya bahwa mereka juga bisa katakanlah sapa menyapa gitu ya. Bukan ada satu perpecahan yang kelihatan. Misalnya katakan saja lah misalnya waktu di Bandung ya, AI turnamen ya, kita juga mengirim tim juga ke sana. Saya lihat juga tidak ada masalah dengan itu. Artinya kita harus menjunjung sportivitas juga. Anak muda ini itu yang perlu dilatih, itu yang perlu di mereka juga harus mengetahui itu. Dan kita sifatnya ya tentu akan mendorong itu supaya bagaimana anak muda juga bisa lebih sportif untuk melihat ya mungkin dalam kacamata Bang Fajar tadi ini ada sedikit polemik ya internal, yaitu yang harus kita selesaikan juga di bawah. Itu mungkin kalau dari terus bawah. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini nggak ada sekat sama sekali antara pihak-pihak itu. Tidak. Kalau saya melihat tidak, karena kita juga main bola di lapangan ya, kita juga salaman, kita juga bermain bola. Katakanlah tidak ada isu juga. Bukan kemudian kita jadi berantem, enggak. Kita karena kan kita semua di bawah itu kan teman juga. Artinya di pengadilan juga ketemu, katakanlah kita ke mall juga ketemu juga. Bukan berarti bahwa karena sekarang itu kita nggak ketemu, kita main bola jadi nggak salaman ya. Jadi enak lah sebenarnya kita. Nah, ini kan juga AI bisa dibilang juga dikenal sebagai advokat pejuang lah ya. Hal tersebut juga bisa dibuktikan dari AI sering ikut andil dalam membela kaum lemah. Tapi menurut abang berdua ini, melihat hukum secara umum di Indonesia tuh bagaimana sih Bang saat ini? Porsinya abang nih. Ya kalau saya sih melihat ya memang AI ini jiwa-jiwa anggota AI ini memang tadi sering dibilang jauh. Waktu zaman Bang Hampre juga, waktu membela tenaga kerja itu luar biasa itu. Ya, itu sangat mengangkat nama AI waktu zamannya Bang Hampre itu. Dan itu jadi motivasi juga bagi yang kami ini bahwa kita ini memang anggota AI bukan sekedar hanya cari materi, tapi juga kita bagaimana memperjuangkan hak-hak hukum dari orang yang terkena masalah hukum, terutama masyarakat kecil seperti ya kejadian waktu masalah tenaga kerja di Malaysia dan di Arab itu luar biasa itu Bang Hampre dulu memperjuangkannya itu, dan itu mengangkat nama AI, dan itu yang sebenarnya kita harapkan. Tapi ya kemudian terjadi seperti ini ya, ini juga harus introspeksi juga ini untuk kita semua termasuk senior AI gitu loh. Terus kedua memang kita ini lagu kemesraan ini udah mendarah daging, itu seperti dibilang Maden tadi, tidak ada masalah karena ada lagu kemesraan itu, jadi nggak ada sekat. Ya kalau ketemu lu AI dari mana, nggak ada gitu loh, kita tetap sama AI gitu loh. Jadi ya kalau masalah hukum ya yang terjadi saat ini ya sebetulnya AI harus berperan di dalam penegakan hukum terhadap kejadian, terutama nanti mau mendekati pemilu. Terus misalnya jadi kejahatan-kejahatan yang istilahnya ya apa ya, kejahatan-kejahatan yang atau korban-korban rakyat kecil lah akibat dari kasus-kasus hukum yang seharusnya tidak perlu ini seperti
Dulu saya ingat ada nenek-nenek itu ambil coklat, Ya, kakao. kakao. Nah, itu seharusnya AI berperan di situ. Itu loh. Jadi saya merasa ya kalau hukum kita sih menurut saya sih ya sudah semakin penegakan hukum ya, tapi tidak saya katakan sempurna sudah bagus, belum. Tetapi saya melihat sudah ada perkembangan ke arah yang lebih baik. dan di sini juga kami ya berharap AI ikut berperan lah di dalam penegakan hukum, terutama membela masyarakat kecil. Dari kalau Litbang sendiri Bang, apa yang sudah dilakukan terkait dengan riset atau apa terkait dengan kondisi hukum di Ya. dan apa yang nanti akan Abang Kalau sampaikan ke organisasi? ya betul. Kalau dari Litbang, kami mencoba ada 2 pendekatan. Yang pertama terkait dengan hukum ini, karena ada juga beberapa teman-teman itu yang dikriminalisasi. Itu dari internal. Artinya pemulihan ke teman-teman ini juga rekan-rekan ini perlu juga ada perhatian dari organisasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya seperti tadi Bang Fajar jelaskan itu, ya benar atau tidak benar, suka atau tidak suka, ya memang dalam penegakan hukum selalu ada berdampak terhadap orang-orang yang dirugikan. Katakanlah tidak punya bergening ataupun tawar-menawar dengan penegak hukum. Nah, itu harus hadir di situ. Katakanlah bagaimana seorang yang diperiksa di kepolisian atau di BAP. Mereka datang ke sana aja itu rasanya sudah takut duluan kan. Sudah takut duluan. Kehadiran kita di situ supaya bergening mereka juga bisa punya kepercayaan diri. Jadi ya pembelaan-pembelaan seperti ini itu yang kami juga secara internal juga memikirkan bagaimana kita berperan di situ. Ya, jadi ya kita akan bergerak terus ya, terutama anak-anak muda ya. Kasus-kasus pro bono juga perlu kita tingkatkan ke sana supaya bisa tidak hanya internal tapi eksternal, terutama masyarakat ini kan banyak sekarang yang membutuhkan bantuan hukum terutama. Ya, kita harus hadir di situ. Itu yang menjadi tujuan daripada organisasi sebetulnya. Tidak hanya ke dalam tapi keluar juga harus bisa berperan. Ya. Tadi Abang udah singgung mengenai eh, perlakuan yang kerap diterima oleh advokat yaitu kriminalisasi. Ya. Jadi dan kadang-kadang advokat juga sering dipandang sebelah mata. Ya. Terbukti dengan beberapa kali advokat terseret-seret atau diseret-seret Ya. ke obstruction of justice. Ya. Nah itu bagaimana pandangan Abang berdua? Apakah ini bisa kita kaitkan dengan perpecahan organisasi? Ya. Kalau melihat ya dari sistem integrasi penegakan hukum di undang-undang advokat juga dan juga di sistem peradilan pidana sebetulnya kan kita sama dengan penegakan hukum lainnya. Kita disebutkan adalah penegak hukum. Ya, advokat, jaksa, dan polisi kan kita sama. Tetapi kan dalam realitanya tidak semudah, tidak seperti yang terbaca dalam undang-undang. Dan oleh karena itu ya penegakan terhadap itu ya kita juga harus berjuang. Karena bagaimanapun kita ya mungkin karena kita tidak punya power sebesar mereka ya makanya itu kita harus kompak juga untuk bisa melihat ke sana. Kriminalisasi itu katakanlah bahwa seorang advokat itu diduga melakukan itu. Tetapi kita harus bisa melihat bagaimana penegakan hukum sendiri bisa berjalan seperti itu. Ya. Hukum acaranya seperti apa. Ya. Dan juga ya dalam beberapa kasus yang teman-teman kena itu adalah ya terbukti tidak terbukti kan pengadilan nanti yang melihat. Tapi bagaimana dia membaca atau katakanlah dalam penegakan hukumnya ya posisinya itu harus sama sebetulnya. Tidak kemudian ditempatkan kita berada di bawah daripada penegakan hukum lain.
Itu sebetulnya keseimbangan itu yang harus dijaga. Ya kalau saya sih melihat ya, kriteria obstructive justice itu seperti apa sih? Kriterianya kan pasti ada, misalnya menghalangi penyidikan atau apa. Di satu sisi di undang-undang advokat, advokat setelah dia menerima kuasa, dia melaksanakan tugas profesinya, dia dilindungi oleh hak imunitas. Kan begitu. Sekarang kan ini jadi polemik. Ya kan ketika dia membela kliennya, dia membela kan ada diatur di dalam undang-undang supaya menjadi terang peristiwa itu, supaya dilindungi hak-hak daripada kliennya, kan begitu. Cuman sekarang kan belum ada keseragaman mengenai persepsi advokat itu seperti dibilang Maden tadi sebagai salah satu penegak hukum. Nah, kecuali advokat ini misalnya mempengaruhi saksi, yang saksi ini kan kalau menurut undang-undang itu kan yang melihat, mendengar, tapi dia mempengaruhi, ya itu bisa dikenakan obstruksi. Tapi kalau dalam kerangka dalam membela kepentingan kliennya, ya kan, dengan menyodorkan bukti ini, bukti, ya pokoknya untuk menguatkan lah bahwa kliennya ini konstruksi hukumnya seperti ini, itu kan bisa, tapi tidak bisa langsung dikatakan wah ini obstruction, enggak. Karena juga kita juga membela kepentingan klien itu dengan konstruksi hukum bukan untuk menghalangi penyidik, tapi supaya ini kejadian nyatanya seperti ini. Karena di dalam persidangan itu selalu ada dua versi. Versi dari penuntut umum seperti ini, versi dari tinggal penilaian dari hakim. Nah, inilah di tingkat penyidikan sering terjadi polemik masalah obstruction of justice. Dan beberapa pengacara pernah diperiksa, dipanggil. Padahal seharusnya kalau dia menghalangi, misalnya mempengaruhi saksi dan ada buktinya, itu bisa. Tapi kalau dia dalam kerangka membela kepentingan klien, tapi bukan membela dalam arti untuk menjadi kabur satu peristiwa, tapi untuk membentuk satu konstruksi hukum yang seperti ini yang terjadi sesuai alat bukti, saya rasa itu bukan obstruction of justice. Seharusnya penyidik harus terima. Begitu loh. Ya Bang, lanjut ke AI. Ini organisasi yang bisa dibilang menarik banget untuk dibahas ya Bang. Abang juga udah ngikutin, bahkan juga mengetahui atau bahkan langsung ikut terjun di dunia terlibat AI ini Bang. Menurut Abang berdua ini, masih optimis gak AI bisa bersatu kembali? Oh, abang dulu lah. Minum kopi dulu supaya minum. supaya ini. Kalau saya sih ya, kalau seru saya pribadi optimis. Kenapa? Karena itu sudah terbangun sejak awal pembentuk AI itu, lagu kemesraan itu sudah. Jadi artinya apa? Dia tidak membatas, tidak ada batas, tidak ada sekat. Artinya kebersamaan itu anggota AI itu sudah terjalin sejak lama gitu loh. Jadi saya optimis, kalaupun terjadi dinamika seperti ini kan hanya dia anggota tetap sama kok. Kalau ditanya lu siapa? Lu anggota dari mana? AI. Tidak ada tuh mengatakan AI A, AI B atau AI C. Enggak, AI. Gitu. Jadi saya optimis. Yang penting sekarang ini bagaimana kesadaran daripada senior-senior ini kembali ke track sesuai aturan yang ada di dalam anggaran dasar AI. Kalau itu sudah kembali ke tracknya, saya rasa nggak ada masalah. Ya. Kalau tambahan sedikit ya, kalau itu kan dari senior lah yang ngomong ya. Dari yang junior-junior ini kan ya seperti tadi yang saya contohkan itu dalam katakanlah contoh kecil lah sepak bola lah yang kita sama-sama suka lah. Anak-anak muda itu yang masih junior itu kan ya kita ajak katakanlah main bola, mereka nggak bilang oh itu katakanlah versi apa gimana, enggak, kita bisa sama-sama. Artinya di bawah itu nggak terpecah sebetulnya, bisa nyatu. Tapi memang betul sebagaimana disampaikan tadi Bang Fajar, adalah yang senior-senior itu ngopi-ngopi lah, ngobrol aja bagaimana enaknya.
Karena kalau misalnya kita yang muda-muda melihat mereka ngopi enak, ya kita pasti lebih inilah, lebih cair lah suasananya. Gitu. Jadi itu yang diperlukan. Kalau misalnya punya keyakinan, ya kita punya keyakinan. Yang muda-muda yakin lah. Gitu. Yang senior-senior itu pasti memikirkan bagaimana ke depan yang terbaik. Ya, ya ibaratnya ini kan ada sedikit perpecahan dalam rumah tangga. Ya kalau misalnya orang tua bisa akur, anak-anak pasti lebih akur. Itu makanya tadi saya bilang udahlah ngopi-ngopi bagaimana ini tinggal dibicarakan ya sudahlah. Kita juga senang kalau ngelihat orang tua kita, senior kita bisa duduk bersama, ya kita senang. Cuman persoalannya Bang, siapa yang mau ngajak ngopi duluan? Sekarang kan pada jaim nih. Apa nanti inisiatornya adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Ya, untuk memfasilitasi, misalnya ngumpulin kan relatif beliau ini diterima oleh ya, semua kalangan kan. ya. Cuman beliau juga rada jaim juga akhir-akhir ini gitu. Iya. Nggak mau muncul. Kalau kalau ngopi-ngopi kan ya bisa, yuk ngopi yuk. Ah, tinggal gitu aja kan. Pasti mau siapa yang katakanlah yang ngajak, mereka komunikasi masih jalan terus kok. Saya rasa nggak susah lah Nggak mereka susah ya. mereka untuk ini kotok kita juga ngopi dia juga di pengadilan kan bisa juga. Berarti Ada Abang begitu. optimis kalau Optimis, kita bisa satu rumah lagi Bang ya? optimis. Optimis, kalau saya sih tetap optimis. Buktinya setelah terjadinya 3 kepemimpinan, saya yakin tiga-tiganya ini punya niat untuk rekonsiliasi bersatu. Ya. Saya yakin. Kenapa? Setelah itu pernah ada pertemuan antara Bang Palmer, Arman Hanis, dan Ranto Simanjuntak. Pernah mereka bertiga ketemu, membicarakan. Cuman yang saya dapat informasi bahwa dalam pertemuan itu sebetulnya Ranto dan Arman Hanis, ya kalau bisa kita adakan munas bersama. Kita adakan aja, masalah teknisnya nanti bagaimana dibentuk tim. Tapi memang semangatnya ada untuk rekonsiliasi. Gitu. Bahkan kalau dibaca di grup AI Nusantara, itu sudah anggota sudah terbuka, udah dong. Adain aja lah itu munas bersama atau munaslup bersama, biaya bersama. Saya sudah bicara dengan Ranto dan Arman, mereka setuju, mereka bersedia, bahkan mereka udah siap kalah. Itu asal ini dilakukan sesuai dengan anggaran dasar AI. Karena yang di bawah kan nggak ada bergejolak. Ya kan tinggal mereka sebenarnya inisiatif ini aja. Saya yakin kalau Ranto dan Arman udah oke, siap. Cuma sekarang bagaimana menginisiasi ini? Kan begitu kalau dua sudah ini. Bahkan ini saya cerita juga ya. Pada saat munaslup di Bogor, itu mandat daripada DPC itu kurang lebih 36 DPC memberikan mandat kepada ketua umum terpilih untuk melakukan rekonsiliasi. Bayangkan itu mandat loh hasil. Dan itu dilaksanakan oleh Ranto dengan membentuk tim 4 dari ini. Bertemu dengan Arman karena tadi dengan Palmer kan sudah, karena Bang Palmer bilang ya aku kan senior, kasih aku lah dulu 1 periode. Nggak begitu jalan. Akhirnya bertemulah Ranto dengan Arman. Akhirnya sepakatlah karena punya semangatnya untuk rekonsiliasi. Dibentuklah 4 dari tim Pak Ranto, 4 dari tim Pak Arman. Bertemu berapa kali pertemuan untuk membicarakan masalah munaslup bersama. Tapi karena ada teknis yang mungkin harus perlu pendalaman, maka ini agak tertunda. Tapi semangatnya sampai sekarang masih sama. Tim 8 itu masih sama semangatnya. Gimana sih ini supaya kembali ke rumah besar AI, itu sih yang saya tahu ya. Karena saya juga termasuk tim 8 itu ya. Di tim 8 itu saya tahu sekali
jiwa semangatnya satu, belum mengusahakan terjadi rekonsiliasi. Dan Ranto melaksanakan itu karena dia melaksanakan mandat dan dia laksanakan itu sebaik-baiknya. Bahkan sampai saat ini juga tadi juga dia bilang jiwa semangatnya rekonsiliasi. Tetapi kalau kenyataannya dari yang dua udah oke, yang satu belum, kan repot juga. Kadang bahkan saya berharap sih munas bersama lah, atau munas bersama dengan biaya bersama lah. Saya yakin kalau itu terlaksana, rumah besar AI kemesraan itu Ya. terjalin lagi lah. Harus menurunkan ego berarti, Bang. Hah? Iya, menurunkan ego udah ya. Menurunkan ego dan menurunkan kolesterol, Bang ya. Enggak, saya rasa sih Kan beginilah. senior marah-marah mulu karena makan durian, nggak makan kambing. Bukan, beginilah. Saya rasa menurunkan, seharusnya Pak, mereka harus lihat ini loh, di bawah ini udah kompak loh. Udah ini loh. Sayang sekali ya kalau sampai terjadi pecah gini, gimana sih bersatu. Kan tinggal kalau itu tiga-tiganya sepemikiran, kan konsep berikutnya tinggal bentuk tim teknis. Pasti kalau itu terlaksana untuk kembali AI, makanya saya sampai sekarang optimis karena saya yakin di dalam diri Bang Palmer, dalam diri Ranto, di dalam diri itu Arman, itu mereka menginginkan bersatunya kembali AI. Bang, saya mau menggarisbawahi, bukan berniat untuk mengkonfrontir, tapi di sini ada yang menarik. Infrastruktur AAI itu sudah lama rusak. Kita suka nggak suka, mau nggak mau mengakui bahwa ini memang sudah lama rusak. Faktanya adalah kita tidak tertib dengan administrasi sejak tahun 2000. Kalau Abang mungkin bisa merimang-rimangi ke belakang, dan terulang di tahun 2014 di mana Pak Hampre waktu itu mendaftarkan dengan AI Officium Nobile. Itu kan ada maladministrasi juga dari 2014. Dia mengambil 5 tahun, jadi 2019. Padahal masa jabatannya harusnya berakhir di 2015 atau 2016 itu kalau nggak salah. Gitu Bang. Jadi melihat hal ini, apa abang-abang yang ingin abang sampaikan sebagai orang hukum yang notabene adalah kader-kader terbaik AAI, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pasal yang udah porak-poranda itu? Saya sih sebenarnya simpel aja ya. Kalau dibilang dari 2020 ya senior-senior yang sudah jadi penasehat-penasehat itu. Seharusnya kalau mereka sudah tahu itu terjadi, kenapa nggak dari dulu mereka mengingatkan kepada ketua-ketua umum, Panggil kayak gitu kan? dipanggil kayak ditanyakan. Kan mereka kan rata-rata jadi dewan penasehat, memberikan nasihat, memberikan masukan. Kenapa baru sekarang dibicarakan? Memang saya pernah bersama Ismail roadshow ke daerah, banyak sekali DPC yang sudah mati suri. Setelah terbentuknya Pradi, banyak yang mati suri. Setelah terbentuknya Pradi. Iya, itu banyak yang mati suri. Ya tapi mau bilang apa? Karena waktu itu kan undang-undang advokat hanya mengakui sebelum ada surat KMA nomor 73 itu. Jadi kalau dibilang mal administrasi itu, ya itu juga saya sih bukan apa ya. Penasihat juga harus bertanggung jawab juga dong. Dia tugasnya apa? Seharusnya dia memberikan saran, masukan. Jadi jangan baru sekarang dong tanya, yang tahun 2000 lalu ditanyakan. Itu juga menurut saya nggak logis juga sih. Itu tanggung jawab kita bersama. Kalau ada kerusakan kecil dalam rumah, itu tanggung jawab bersama kita. Tanggung jawab bersama, terutama yang para senior sudah lebih dahulu mereka berkecimpung di AI. Mereka pasti tahu dapurnya AI, mana yang kurang, mana yang lebih. Seharusnya itulah diberikan nasihat kepada ketua-ketua umum AI yang sedang menjabat saat itu. Jangan didiamkan. Oh itu menurut saya. Kalau ini
terkesan ada pembiaran dan jadi senjata gitu Bang. Saya rasa bukan pembiaran, apa ya, kelalaian lah dari penasehat. Kalau saya bilang pembiaran artinya ada niat jahat, tapi kalau kelalaian bisa aja, kan Atau begitu. atau sudah terlena karena kemesraan, jadi ya udah mau negor Bukan, juga nggak bisa enak aja gitu. karena kelalaian, karena kurangnya komunikasi antara ketua umum dengan dewan Hmm. penasehat atau dewan pengawas. Seharusnya kan bisa juga ketua umum meminta nasihat kepada dewan penasehat, karena yang duduk dewan penasehat kan biasanya udah senior senior makan asam garam tuh, udah tahu Ya. dapurnya AI. Menurut saya bukan pembiaran ya, terlalu itulah, terlalu kejam lah kalau dibilang pembiaran, tapi kelalaian saya percaya gitu. Toh kita semua juga gampang untuk dipanggil dan ada kesan manut ya, kalau di AI kan dipanggil ya manut aja gitu, Oh nggak ada yang iya, ngelawan dia gitu ya. itu sangat junior, apa ya, yang muda Ya. sangat menghormati yang tua. Itu yang terjadi di AI. Dan itu saya merasakan sekali bagaimana bentuk penghargaan saling, ya saling menghormati lah. Tapi yang muda-muda biasanya hormat kepada para Senior. senior. Karena senior juga sudah menunjukkan bagaimana mereka bersikap, makanya dihormati oleh yang muda-muda. Dan itu sudah tertanam sejak lama. Gitu. Apa mungkin dari Litbang mau masalah maladministrasi? Ya sudah pas lah yang disampaikan Bang Fajar. Artinya kan sebenarnya kalau masalah administrasi kan sebenarnya tinggal diperbaiki aja sebetulnya. Tinggal dari bahasa Bang Fajar ya dipanggil siapa dulu yang pada saat waktu itu bertugas ya. Hal itu aja. Artinya kan eh, memang ada sesuatu yang diperbaiki dan orang-orang yang pada saat itu juga katakanlah bertanggung jawab ya sekarang juga masih ada, artinya lebih mudah sebetulnya untuk memperbaiki itu. Ya cuman memperbaiki itu ya ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain ya misalnya apa Dirjen Hukum dan HAM ya Bang ya. Ya aku ya tinggal tinggal itu aja bagaimana eh, berkoordinasi sinergi dengan mereka. Kalau dokumen saya rasa juga pasti ada lah semua apa yang perlu dilengkapi masih bisa dilengkapi. Orang-orang yang masih ada masih ada di Jakarta semua ibaratnya kan lebih mudah lah lebih gampang. Dan itu juga kan kalau kemudian itu kelalaian ini terus begini ya kan buat kita juga kan jadi ini juga kenapa bisa begitu kan yang muda-muda kan kok masalah administrasi bisa eh, terlalaikan begitu kan diperbaiki ya kita juga akan melihat bahwa niat baik daripada senior ya ya kita akan melihat itu dan tentu kan kita niatan untuk memperbaiki ya tadi bahasanya rumah ya apa yang rusak dalam rumah itu ya kita perbaiki misalnya katakanlah apa catnya udah mulai usang ya kita cat kembali kita perbaiki kita furnish apa adanya itu sih yang Intinya harus bersatu dan harus bisa memperbaiki lah. ya Balik lagi ke rekonsiliasi nih. Kalau bicara rekonsiliasi kan kita tidak membahas benar dan salah, tapi ya lebih ke persatuannya, ya kesatuannya. Tapi menurut abang berdua, apakah udah ada tanda-tanda AI menuju ke sana, bang? Progresnya gitu, bang, untuk AI oh bersatu silakan kembali. bang Kalau progresnya karena AI dua pimpinan Ranto itu mandatnya adalah rekonsiliasi seperti saya katakan tadi, sudah kita sudah berjalan. Bahkan dengan AI-nya Arfan sudah terbentuk tim 8 membicarakan bagaimana ini AI bersatu gitu loh. Bukan kita juga tidak, kita juga berharap ya Bang Palmer juga ikut sebagai lebih senior, ikut di dalam rekonsiliasi itu gitu loh. Karena saya yakin sih ya di jiwa yang kalau sudah tertanam AI pasti menginginkan rekonsiliasi. Karena AI ini besar loh.
Saya udah ke daerah tuh, infrastruktur AI itu udah terbentuk DPC. Sayang kalau seperti terjadi seperti sekarang ini. Dan saya berharap kepada ketiga pimpinan AI, segeralah, secepatnya lah untuk berbicara dari hati ke hati mereka bertiga seperti dibilang oleh Maden tadi, apa melalui minum kopi, kan dari minum Durian. kopi ya kan, bicarakan bagaimana sih Ya. supaya kita bersatu itu caranya seperti apa. Toh nanti kan teknisnya kan bentuk Ya. tim, Ya. iya kan. Yang penting semangatnya dulu lah, semangat rekonsiliasi. Menurut saya sih itu tinggal ada kemauan aja lah. Dan saya berharap Bang Palmer bersedia sebagai senior kami. Ya bang, teman. Kalau dari yang muda, ya, yang tadi saya sampaikan itu, ya besar harapan kami, ya. Tadi Bang Fajar sudah sampaikan, ya, ketiga senior ini, ya, duduk bersama, dibicarakan bagaimana prinsipnya, mengenai teknisnya, yang muda-muda bisa untuk menyederhanakan itu. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana teknisnya, tinggal kita sepakati. Tetapi yang tadi Bang Fajar juga sudah sampaikan, prinsipnya ini dulu kita lihat dari ketiga senior kita. Semangatnya. Semangat rekonsiliasi. Kalau mereka sudah semangat, ya tentu yang muda-muda juga melaksanakan itu pasti berkobar-kobar semangatnya. Itu. Jadi saya rasa kalau itu semangatnya sudah ada, mudahlah untuk melaksanakan itu. Kalau tadi konsepnya tadi Bang Fajar sudah sampaikan, ya munas bersama atau apa istilahnya terserah, dengan biaya bersama, ya dengan formula yang sama juga, ya saya rasa nggak susah lah. Tinggal itu aja yang perlu disepakati. Eh, Bang, kita ke bola dikit nih. Oh, oke. Nah, langsung Siap. semangat dia langsung minum kopi. Iyalah. Baju bola kan ini Baju kan bola. udah pakai baju bola. Ini Ya. yang mau diresmin Ya, jersinya. ya. Jadi kita, ya, AI Maju Bersama itu kan ada 2 jersey nih. Yang gini. Ini home-nya, Oh. jersey home. Ini way. Nah, ini away-nya, yang kuning. Tapi sama-sama bagus kan dua-duanya kan. Bagus. Nah, Maju bersama. ya, Artinya ini tagline-nya. ya, Karena mereka punya semangat. AI itu harus bisa Maju bersama. maju bersama. ya, Antara junior dan senior harus sama-sama memajukan AI. ya. Maju bersama membesarkan advokat, ya. Apalagi AI. AI 1 maju bersama. Itu semangat kita. Itu. Jadi Sebenarnya abang saya saya udah tahu kalau dia beramal tuh langsung bisa ini dia maju bersama itu pasti ya, sedikit banyaknya ini pasti Ya. ide dari dia juga. Nah, jadi gini loh, ini tagline aja. Kalau kita semuanya sama AI. Ya. Cuman Untuk kita maju tuh bersama. punya semangat, apalagi AI yang pembicaraan punya semangat ya untuk mandat rekonsiliasi itu ya kita harus bersama-sama Ya. maju untuk rekonsiliasi, sama-sama maju supaya rumah besar AI kembali kokoh utuh. Itu Ya. semangat tagline-nya itu sebetulnya gitu loh. Ya, untuk bola bang, Ya. ini kan udah jadi fenomenal ya. Betul. Bola kita cair di lapangan. Ya. Dan dunia advokat juga mengalami perbaikan ya. Dari yang jam 9 ada di tempat remang-remang, Ya. kalau sekarang jam 9 ada di lapangan hijau, ya kan keringetan. Kalau kemarin keringetan disco atau apa, break dance ya kan bang. Mantan abang saya ini mantan nakal. Jadi nah sekarang itu di lapangan hijau. Ya. Nah abang apa sih yang kenapa abang begitu getol? Aku tahu banget dan ngikutin abang memang top score kan beberapa kali top score, terus bisa cair dengan siapapun itu di lapangan. Itu coba cerita dikit. Memang entah kenapa ya dunia advokat ini kan karena kebetulan juga
banyak yang suka sepak bola dan mungkin animo masyarakat Indonesia ini kan sangat eh, apa bola ini suatu olahraga yang paling disukai saya pikir, dan ini menjalar juga ke dunia advokat gitu. Memang ini yang jadi satu terutama yang muda-muda yang harus difasilitasi ya. Kalau saya pikir juga waktu kita pertama sekali juga ke luar negeri itu ya, untuk membawa nama Indonesia, kita kebanggaan kita memang sangat luar biasa. Orang tidak pernah melihat advokat Indonesia main bola, ya kita jalankan itu. Nah sekarang saya lihat, mungkin sudah lihat kemarin ada beberapa kali turnamen, ya semangat anak muda untuk main bola itu di situ. Karena sportivitas, ya, tidak ada kepentingan, ya, dan kita sehat bersama ibaratnya, itu yang kita lihat dalam sepak bola ini. Akan sangat mudah ketika kita sangat cair di lapangan untuk membicarakan hal-hal yang mungkin kita perbaikan ke depan, kemajuan ke depan, ya itu yang mau juga semangat kami di sana. Makanya beberapa kali turnamen kami selalu ikut dalam turnamen itu. Tidak hanya sepak bola sebetulnya, uh, Golf juga golf ya. juga gitu kan. Nanti tanggal 24 September kan kita ada acara uh, biliar tuh, Oh, biliar ya, turnamen. turnamen. Jadi dan sekali lagi itu terbuka untuk semua advokat, ya. Kita buka ke semuanya. Boleh mendaftarkan itu. Karena memang semangatnya tadi, ya, Bang Fajar tuh disampaikan kita maju bersama, ya. Tidak hanya yang lain juga sangat terbuka. Yang lain juga seperti senam lantai atau apa gitu Bang ya? Belum ya? Nanti belum ke senam sana. lantai mungkin Nah, pilates ya, abang kita ini. ya. Nah, tidak hanya itu, ya. Nanti juga akan ada turnamen golf nanti yang akan kita pelopori. Artinya saya pikir juga olahraga ini sangat eh, satu wadah lah untuk bisa eh, supaya kita kumpul. Kalau kita sering ngumpul, tentu kita bisa bicara enak, kita bisa mengidekan sesuatu hal yang perkembangan dalam dunia advokat. Apalagi AI, ya. Kita juga kemarin waktu AI-nya di bawah kepemimpinan Arman mengadakan turnamen, ya kita juga secara ini berpartisipasi dalam hal itu. Kita tidak melihat Dari bahwa mana? itu karena dari sana kita nggak usah ikut lah. Kita tidak melihat itu. Oke, kita ini olahraga, kita suka olahraga ini sepak bola, ya kita datang ke sana. Dan olahraga bisa mencairkan Iya, suasana ya. iya. Dan kita ketemu mereka juga di sana itu, ya nggak ada sekat gitu. Kita ngopi di sana, ketemu di sana, ya. Bagi minum bersama, ya di lapangan juga tanding, ya nggak ada masalah. Nah, kemudian karena ini beda nih pimpinannya sikat, ya nggak gitu juga. Kita hangatlah suasananya. Dan ada target ya terkait dengan eh, bagaimana Ya, abang mengumpulkan pemain ya, atau ya, apa itu kan latihan ya, membagi waktu ya, antara dunia lawyering sama ya, bola dan ya, mungkin bidang ya, yang lain itu gimana abang dengan tim? ya. Nah, sekarang kan kita menggalakkan bola di AI Maju Bersama ini supaya bisa mewadahi teman-teman, ya. Ya mungkin mereka sudah capek, sudah lelah, ya pagi sampai sore, malam kita main bola. Manajernya siapa? Ada namanya Rudy Sirait, ya, ada coach juga kita, ya. Jadi ini yang akan kita persiapkan dan kita menginginkan supaya tim ini berarti tim yang permanen, ya, supaya setiap event atau nanti katakanlah ada Piala Asia, Piala Dunia, ya kita target kita supaya kita bisa kita kirim ke sana. Itu ini kita. Tetapi eh, melalui bola ini juga teman-teman yang muda yang mungkin selama ini ya sudahlah saya tidak perlu ikut organisasi, ya, tapi ini juga kita membuat satu wadah supaya mereka juga ya, mau bergabung, ya, apalagi yang punya talenta, ya, ya supaya kita bisa makin besar, rumah kita ini makin besar. Ini sebagai satu langkah untuk bisa menjaring mereka juga. Kalau dari guru spiritual tim Ah. bola DPP gimana? Ya justru menurut saya sih dengan adanya kegiatan olahraga itu kan artinya melatih sportivitas. Ya. Kalau sudah seperti apa
bentuk sportivitas di olahraga, pasti di organisasi juga akan terbawa. Gitu loh. Artinya ada keseimbangan antara pekerjaan dengan olahraga. Artinya olahraga itu kan untuk kesehatan jiwa, ya Fisik. kan? Fisik, ya kan? Melatih sportivitas. Dan ketika nanti di organisasi pun ini akan terbawa. Kalau saya melihatnya seperti itu, gitu akan terbawa. Artinya di organisasi pun sudah terbentuk karakter sportivitas. Artinya mereka hanya menginginkan ya kalaupun harus maju, tapi harus sportivitas. Dan mereka juga taat aturan. Jadi olahraga harus taat aturan. Iya kan? Dan bisa juga dibawa ke dalam organisasi AI itu sendiri. Dari yang muda-muda ini, mereka akan sportif, taat aturan. Artinya kalau mereka ingin juara, ya mereka harus sportif, harus punya jiwa sportif, harus juga sesuai aturan. Bukan ingin menang jadi juara, tapi tidak ada sportif dan tidak ada aturan juga dilanggar. Menghalalkan segala cara ya. Ya bisa seperti itulah. Tapi kan udah diblok sama guru spiritual. Yang enggak dong. Beliau bisa Kita meramal. Kalau saya bukan meramal, saya melihat ini satu hal yang positif loh kegiatan di AI. Makanya saya salut ya kepada Pak Ranto ya dengan Maden ini. Dia bentuk kegiatan olahraga. Saya tanya tujuan apa? Untuk melatih mereka sportivitas. Untuk melatih mereka supaya taat sama aturan. Karena di dalam sepak bola kan aturan. Kalau tidak ada pelanggaran ini. Dan ini supaya terbawa di organisasi advokat itu sendiri. Artinya melatih kalau ingin menjadi juara ya dia harus sportivitas. Kedua dia harus taat aturan. Jangan aturan dilanggar untuk menjadi juara. Udah ngerti kan? Ngerti. Ya. Pak, Iya guru kan? spiritual. Makanya kalau misalnya ini kan ada piala nih di depan nih. Ini Fair play. Fair play Nah, ya. inilah ini Paling kunci fair, dari ya. kunci Ngeri, dari kan? sportivitas dan ini. Itu. Master tapi Bang ya. Ya. Ini paling fair kami. Jadi kami sangat menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, aturan yang Aturan ada. mainnya. Itu. Jangan nggak ada aturan, nggak mau naik, tapi melanggar aturan-aturan yang sudah baku, sudah disepakati. Nah, kenapa bisa dapat penghargaan ini? Ya, karena beliau sudah menyampaikan briefing sebelum kita pertandingan. Itulah sifatnya Kalian harus ini. sportif. Kan guru Kalian harus taat aturan. Itulah fungsinya. Iya kan? Kalau seseorang naik ke atas tanpa sportif, tanpa itu, di atas juga dia nggak enak. Ininya menikmatinya. Karena yang di bawah juga, lu kan naik karena curang, kan bisa aja seperti itu. Ya, sebenarnya Batak tapi Jawa ya. Kita mau nempelin orang tapi pakai angin aja. Gitu. Enggak lah, itu kan betul kan. Saya kan bukan nyindir, bukan itulah. Saya berharap dari olahraga inilah kita bisa jadi bahan renungan. Untuk maju itu satu harus punya jiwa sportif. Kedua harus tunduk dan mentaati aturan-aturan yang sudah disepakati yang berlaku gitu loh. Dan harus punya jiwa kebersamaan. Makanya mari maju bersama. Maju bersama itu hanya tagline maju bersama itu maksudnya menggandeng yang junior senior sama-sama maju bersama lah untuk membesarkan advokat itu atau organisasi advokat itu sendiri bisa melalui seperti Maden tadi olahraga ya kan itu loh. Untuk yang pertandingan dilihat nanti tanggal 24 September itu udah berapa peserta? Kita lagi mempersiapkan semuanya. Panitianya kebetulan dari DPC Jakarta Selatan. Di minggu depan mereka akan panitianya DPC Jakarta Selatan tapi acaranya DPP. Iya. Nanti akan dibuka syarat-syarat pendaftaran dan juga pendaftaran nanti akan diumumkan di situ. Kalau saya DPP mungkin bisa kerjasama dengan Popsi.
Nanti Oh arah ya, ke situ ya. lah. Kita akan coba ke sana karena di itu atau di eh, KONI ya atau ada ini juga bisa kerjasama. Tapi selama ini Opsi di di Senayan. ya ya nanti akan kita coba ke sana. Nah, kalau ini kita coba dulu lah. Ini karena ini kan baru pertama nih, kita coba dulu ngelihat bagaimana animo teman-teman advokat itu dan juga kesiapan kita. Karena tentu mereka juga kan akan nanya dulu ke kita apa yang sudah pernah dilakukan, ya, dan profil kita seperti apa. Tentu mereka akan melihat ke situ. Dan saya dengar juga katanya juaranya juga hadiahnya juga yang paling besar ya. Ya, ya. Ini yang paling besar nih. Ini yang paling Apa besar. hadiah? Hadiah, Ya hadiah. pokoknya ada lah, nanti Oh. lihat aja lah. Nggak bisa Jadi dibocorin. Ya, nggak bisa bisa bocorin. lah. Makanya nanti kalian kalau misalnya kami minta tolong supaya ini diliput ya, diliput supaya nanti bisa akan kelihatan di sana lah bagaimana kemeriahannya gitu. Tempatnya di Sunter tapi lengkapnya nanti akan dikirimkan juga, akan diinformasikan juga gitu. Mana apa siapa tahu nanti teman-teman juga kan punya apa teman yang advokat yang memang jago biliar, silakan nanti mendaftar. Dengar-dengar sih kemarin Bang Caki ya mau Oh ya, ikut ya, ya. AI Caki. Jakarta Pusat. Ya. Mau ikut katanya. Betul, betul. Banyak juga sih udah mulai apa nanya kapan pendaftarannya gitu. Tapi di minggu depan lah kepastiannya kita akan sebar flyersnya. Harapan? Sebelum kita akhiri, Bang. Iya. Terakhir, harapan Abang untuk AI kedepannya di usia yang ke-33 tahun ini. Oke, silakan Bang. Harapan. Ya kalau menurut saya ya harapan saya ya AI kembali bersatu supaya lagu kemesraan itu merdu didengar oleh para anggotanya. Iya. Ya kan kalau sekarang kan ini nyanyi kemesraan ini tapi sumbang di ini karena tapi kalau udah kembali bersatu, Ya. oh itu karena kalau kita nyanyi itu sampai bisa ke air mata loh. Karena banyak mimpi senior-senior di situ. Bukan, karena kekompakan. Itu loh, kekompakannya sekarang kalau kita nyanyi itu aja formalitas. Tapi kalau dulu saya masih merasakan ketika masih bersatu kita nyanyi itu setelah selesai acara itu sampai karena ke air mata karena apa? Kita merasa sama satu. Makanya ya saya berharap sih ya AI kembali bersatu dalam rumah besar. AI mengenai dinamika yang terjadi bisalah diselesaikan secara baik demi kejayaan AI. Ya kan? Ya saya berharap sih ya semua anggota AI mari kita maju bersama lah supaya AI ini menjadi besar, menjadi jaya kembali seperti yang lalu. Itu sih optimis saya, itu harapan kami lah. Ya, ya. Itu loh. Kalau dari saya singkat aja, bagaimana kita bisa maju bersama? Itu karena persatuan. Jadi kita harus satu. Udah, kita simpel. Tadi tutup penutup kan ada yang menarik dari statement Bang Fajar, dibutuhkan kesepemahaman antara penegak hukum dalam melaksanakan fungsi hukum pada umumnya. Dan semangat persatuan itu harus didengungkan lagi, Bang. Ya. Dan mari maju bersama. Bersama. Oke. Terima kasih. Terima kasih.